kami bersyukur untuk penyertaan perlindungan Tuhan bagi kami dan anak-anak kami. Hari ini kami ingin mendengarkan firman Tuhan. Tolonglah anak kami, berkati anak kami sekalian. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya, kita baca dalam Mazmur 34. Saya coba kasih. Mazmur 34. Kita baca bersama ayat yang ke-9 dan ayat yang ke-10. Lengkapin aja tanggungnya 11 karena itu rusak. 9, 10, 11. 1 udah masih nyari. Mazmur 34 ayat 9, 10 dan 11. Sudah ketemu semua? Mari kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Berbahagialah orang yang berlindung padanya. Takut akan Tuhan, hai orang-orang yang kudus, sebab tidak kekurangan orang yang takut akan Dia. Singa-singa muda pernah kelaparan, tetapi orang-orang yang mencari Tuhan tidak kekurangan sesuatu pun yang baik. Orang yang mencari Tuhan ini macam begini doa pagi itu mencari Tuhan. Ya. Tapi doa pagi juga ngobrol nggak fokus terlambat juga itu nggak sungguh-sungguh mencari Tuhan. Orang yang mencari Tuhan itu, coba kalau kalian mau mencari Bapak Presiden, nggak usah Presiden dan Pak Camat, kalian nungguin dia apa lurah nungguin kamu? Coba logikanya ini. Ketika kamu ingin ketemu RT RW nungguin kamu apa kami nungguin RW? Kami nungguin, itu logika, itu warga yang baik begitu. Kita kan yang butuh sama RW, betul nggak? Kita surat-surat. Kayaknya nungguin kita, ini warga nggak bener nih. Tapi RW akan ditunggu oleh warganya menunggu dia, itu yang benar. Ya. Jadi ketika kamu mencari Tuhan, ya, Tuhan bertunggu sebenarnya. Tetapi kehadiran kamu itu nggak sungguh-sungguh. Orang yang mencari Tuhan katakan apa? Tidak kekurangan. Dengar itu. Ya. Kenapa kok kekurangan hari-hari ini? Orang tua mau rezeki seret, kekurangan kasih, kekurangan belas kasihan, kekurangan kepandaian, karena kamu nggak mencari Tuhan sungguh-sungguh. Ya. Dikatakan singa-singa muda merana kelaparan. Siapa singa-singa muda ini? Itu orang-orang Kristen yang belagu, yang gak mau cari Tuhan, merasa dirinya hebat, ngapain sih Tuhan, gak usah lah. Itu singa muda itu. Gak usah doa, gak usah baca firman, gak usah rohis, gak usah ke gereja. Ya, itu singa-singa muda kelaparan. Tapi orang-orang yang mencari Tuhan tidak kekurangan. Ya. Karena lagu saya udah ngalami, bisa saya ngomong gini karena saya udah punya pengalaman. Kalau kamu sungguh cari Tuhan, kamu gak kekurangan, percaya loh. Rezeki cukup, kesehatan cukup, apalagi kebutuhan kamu dicukupkan. Dia sudah, ya, sorry. Dulu saya gak ngerti bahasa Inggris. Ketika ingin promosikan sebagai salah satu pemuda remaja yang akan dikirim keluar, saya harus ikut dalam 3 bulan bahasa Inggris harus bisa. Nah, saya belepotan kan, saya berdoa Tuhan, saya pasti bisa. Saya tuh paling kangen di kepala saya. Tiap hari saya pegang kamus. Dan seminggu sekali saya datang ke kursus. Dan tempo 3 bulan, sudah langsung intermediate, advance langsung. Kenapa? Karena saya belajar mengandalkan Tuhan. Bukan karena otak saya bagus, bukan. Karena kita mau mencari Tuhan, kamu gak kekurangan. Ya, apa kekurangan kamu? Matematika, fisika. Di mana ketidakmampuan kamu? Berdoa, cari Tuhan sungguh-sungguh pasti bisa. Tidak ada anak yang bodoh, yang ada anak yang malas belajar. Paham? Jadi Tuhan ciptakan kita ini pintar semua, nggak ada yang blow, nggak ada yang dungu, nggak ada yang bodoh. Tetapi karena kamu salah bergaul, kamu sungguh-sungguh cari Tuhan, ya udah kekurangan terus. Ya, mari kita belajar cari Tuhan dengan khusus. Ya, cari Tuhan itu suka berdoa,
suka baca Alkitab, itu mencari Tuhan. Ya. Carilah Tuhan. Karena ada waktunya nanti Amos 8 ayat 11, kamu mengembara cari Tuhan, cari persekutuan Tuhan, cari Alkitab, cari gereja, nggak ada. Nggak ketemu. Yang ada antikris nanti berkuasa di bumi ini 3,5 tahun. Selagi masih ada kesempatan, cari Tuhan sungguh-sungguh. Ya, jangan ngobrol, jangan sembari main game, jangan sembari lihat WA. Ini orang cari Tuhan itu fokus dengan supaya apa? Kamu tidak kekurangan, kamu diberkati Tuhan. Ya, orang yang mengalami kebaikan Tuhan itu berbahagia. Yang kedua, ya, kecap dan lihatlah. Ini kan jadi lagu. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan. Orang yang berhidup sama Tuhan itu berbahagia. Ya. Orang yang malas mencari Tuhan, lambat-lambat mager cari Tuhan, lihat hidupnya berbeda. Ya sama. Ya. Tuhan ini berkati orang-orang yang sungguh-sungguh mencari Tuhan. Maleakhi 3. Ya, ini Maleakhi 3. Saya bacakan buat kita ayat 18. Maleakhi 3 ayat 18. Maka kamu akan melihat kembali perbedaan antara orang benar dan orang fasik, antara orang yang beribadah kepada Allah dan orang yang tidak beribadah kepada-Nya. Badannya ada di tempat ibadah, badannya ada di tempat doa, di tempat rohis, tapi pikiran matanya di tempat lain. Tahu juga nggak akan pernah berkati Tuhan. Paham? Ya. Ketika statement itu lagi khotbah, ini saya kebelet pipis nih, saya nggak berani beranjak, saya tahan. Karena momen-momen dia menyampaikan firman Tuhan itu nggak mau saya lewatkan. Saya belajar disiplin. Mau HP bunyi kayak mau apa, saya diamkan. Karena saya fokus, saya udah terbiasa gitu. Ya, tapi ada aja yang batu. Saya udah ngomong gini masih pegang-pegang HP. Lihat, batu banget ya. Kalau saya belajar disiplin itu dari anak remaja. Saya udah khotbah itu dari umur 13 tahun. SMP saya udah khotbah. Remaja, anak-anak muda saya khotbah itu. Kenapa? Karena saya belajar mengajarkan Tuhan. Ketika saya ditemukan Roh Kudus, makanya dalam minggu ini saya digerakkan Tuhan. Hari Senin kali ketika saya mau pacaran, bilang stop, jangan pacaran dulu. Tulis apa dasar-dasar iman Kristen. Makanya saya tulis ini. Dipakai terus untuk semua jurusan kelas 10, 11, 12. Kamu jadi orang Kristen tapi nggak paham kekristenan kamu kayak apa. Makanya Tuhan suruh saya menulis ini. Ya, langkah pertama, ya secara konstitusi itu percaya terima Yesus. Oke, kamu udah percaya Tuhan Yesus semua. Langkah kedua apa? Dibaptis. Ajaran Yesus itu dibaptis Islam, bukan percik. Itu ajaran Yesus. Itu ajaran gereja. Kamu mau lebih taat ajaran Tuhan atau ajaran gereja? Gereja itu menyimpang dari ajaran Tuhan. Masa anak kecil dibaptis? Yesus saja dibaptis waktu umur 30 tahun di Sungai Yordan nama Yohanes Pembaptis. Itu ajaran Yesus. Ajaran gereja, bapak-bapak gereja, anak kecil dibaptis, nggak ada ditulis dalam Alkitab. Makanya saya ingin kalian itu mengerti, memahami. Dalam 2 minggu ini saya apa yang Tuhan suruh, saya tulis di papan tulis supaya kamu mengerti jadi orang Kristen kayak apa. Ya, mungkin kamu nggak dapatkan di gereja kamu, di pendetamu kamu nggak dapatkan, tapi di sini bukan sekedar materi. Selama ini Tuhan bilang kamu kasih materi terus, anak-anakmu jadi malas, nggak ngerti, pertumbuhan imannya nggak ngerti. Makanya saya tulis ini dasar-dasar iman Kristen kita. Ya, setelah dibaptis Islam, ada peningkatan baptisan Roh Kudus, itu semua ada di Alkitab, dipenuhkan dengan Roh Kudus. Tapi buat gereja-gereja tertentu nggak paham yang gitu kan. Karena itu saya mau ajarin kalian. Amin. Jadi belajarlah perkataan Tuhan, carilah Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan. Hari ini kami mau belajar. Hari ini kami mau belajar sungguh-sungguh mencari Tuhan. Supaya hidup kami tidak kekurangan, hidup kami berbahagia, dan hidup kami mengalami kelimpahan dari Tuhan. Karenanya Tuhan tolonglah kami, setiap kami yang boleh hadir hari ini, apa yang kami dengar, apa yang kami lihat, biar itu mengerjakan membuat kami berubah dari hari ke hari. Kami menjadi rendah. Kami tidak mau kami jadi orang Kristen yang tidak mengerti apa-apa. Kami menjadi orang yang buta ya Tuhan. Tetapi hari ini kami mau belajar kebenaran-Mu, supaya hidup kami tidak kekurangan, supaya hidup kami limpah dengan berkat-berkat Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, ajari kami untuk melakukan kehendak Tuhan,
buat anak-anak kami semua. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.